Berjumpa dengan saya Muhammad Abdul Ghafur. Saya adalah salah satu guru di Min 1 Lampung Utara yang pada tahun ini saya diamanahi untuk menjadi wali kelas di 6B. Ya, tahun lalu saya di 6A, tahun ini saya di 6B. Nah, video ini saya buat dengan tujuan sebagai pengantar untuk siswa-siswa saya pada khususnya dan siswa pada umumnya untuk memulai tahun ajaran baru dengan suasana baru ya, dan dengan cara baru yang baru pertama kali dalam sejarah ya. Kita tidak bisa bertemu langsung, kita hanya bisa bertatap muka dengan video seperti ini, mungkin dengan 1-2 kali video conference seperti itu ya, karena keadaannya yang haruskan seperti ini ya. Nah, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu ya, di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 6B Min 1 Lampung Utara. Di sini saya akan memperkenalkan tentang pengajar-pengajarnya, tentang bagaimana sistem belajarnya yang akan kita lakukan selama masa pandemi ini. Jadi sistem pembelajaran ini yang akan kita lakukan selama 2 bulan ke depan minimal ya, karena direncanakan untuk pembelajaran ini sampai bulan Agustus. Kalau kondisi sudah memungkinkan nanti bulan September kita sudah mulai tatap muka. Itu pun nanti kita bagi dalam shift ya, 2 shift. Nah, untuk yang pertama kali saya akan memperkenalkan tentang siapa saja sih nanti yang akan mengampu di kelas 6B ya. Saya sendiri yang akan mengampu di kelas 6B. Yang pertama, saya sebagai wali kelas akan mengampu tematik, beberapa pelajaran tematik, di situ IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, serta Quran, Akidah Akhlak. Lalu ada Pak Fikri Asyakiri, beliau mengampu SKI. Kemudian Bu Nurmayanti mengampu fikih. Lalu Pak Mastur mengampu Bahasa Arab dan Quran Hadis. Ada Bu Mirayana, beliau mengampu SPDK ya. Lalu Bu Rima mengampu Bahasa Inggris. Bu Maya mengampu Bahasa Lampung. Lalu yang terakhir ada Pak Suparjo, dia mengampu PJOK atau olahraga. Nah, inilah tim-tim pengajar di Min 1 Lampung Utara, khususnya untuk kelas 6B ya. Nah, ini nomor telepon dari ini ya, dari yang paling atas itu ada nomor saya, ada nomor Pak Fikri, ada nomor Bu Nurma itu, terus ada nomor Pak Mastur, Bu Mira, Bu Rima, Bu Maya, dan Pak Parjo. Nah, nomor-nomor ini nanti akan memberikan tugas untuk tempat mengirimkan tugas, ataupun kalau Bapak Ibu berkonsultasi mengenai kesulitan-kesulitan belajar dalam mata pelajaran tersebut bisa menghubungi di nomor ini. Lalu untuk siswanya ini ada 35 siswa, Ahmad Reza, Alvira, sampai yang paling absen paling bawah ada Fira Aulia. Nah, di situ. Nah, ini yang akan bersama belajar bersama dengan 8 guru tadi ya. Ada 35 siswa dan 8 guru. Jadi totalnya di kelas 6B ada 43. Nah, 35 orang besar jumlah kelas. Tahun lalu saya cuma 29, sekarang dapat 35. Ini untuk jadwal pelajarannya ya. Nah, setiap hari ya, ini sebagai catatan, setiap hari untuk memulai pelajaran dari jam 7 sampai jam 10.30 ini siswa memakai seragam sekolah ya. Dimulai dengan sholat duha, tadarus, lalu baru memulai pelajaran jam 7:30. Nah, jamnya ini, jadi guru nanti akan membagikan sesuai dengan jam pelajaran ini ya, jam pertama, kedua, ketiga ya, tuh. Jadi selama masa pandemi ini masa belajarnya cuma dari jam 7 sampai jam 10.30, cuma 3,5 jam ya, sesuai dari aturan dari Kementerian Agama seperti ini, 3,5 jam. Nanti di masa new normal mungkin bisa beda lagi. Jadi selama 2 bulan ke depan akan seperti ini jam belajarnya. Nah, yang pertama mengenai jam tadarus dan sholat duha. Nah, ini jam tadarus dan duha itu jam 7 sampai 7.30. Nah, sesuai jadwal tadi. Nah, siswa tadarus sesuai dengan jadwal hariannya. Nanti surat apa sampai apa itu ada jadwalnya. Nanti slide setelah ini akan saya
Nah, untuk kelas 6 ini ada 4 surat yang belum dihafalkan, yaitu dari At-Takwir sampai An-Naba atau An-Naba sampai At-Takwir. Tapi nanti saya akan membuatnya dari An-Naba sampai At-Takwir. Ini 4 surat yang belum dihafalkan. Nah, tetapi untuk target kelas 6 itu adalah semua surat di juz 30, ada 37 surat. Nah, itu yang harus dihafalkan dari An-Nas sampai An-Naba. Tapi untuk 3 bulan ke depan ini kita fokus di 4 surat ini terlebih dahulu. Nah, jadi setelah selesai semester 1 nanti baru kita kejar untuk dari surat An-Nas sampai Al-Infitor. Kemudian setoran hafalan. Nah, ini saya tekankan untuk setoran hafalan, setiap siswa harus setoran hafalan 1 minggu sekali ke sekolah, ya, di hari Jumat. Ya, di hari Jumat itu per 1 siswa gantian setoran. Jadi dia ke sekolah itu yang pertama setoran, yang kedua mengumpulkan tugas, ya, tugas-tugas selama 1 minggu itu dikumpulkan, dan yang ketiga ada pengumpulan lembar kontrol siswa. Jadi nanti sistemnya tidak siswa saya kumpulkan dalam 1 kelas itu bukan, tapi 1 siswa datang, setoran hafalan, mengumpulkan tugas, selesai pulang. Jadi langsung seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengantarkan tolong untuk ditunggu, karena siswa itu selesai langsung pulang. Jadi nggak nyampe jam 10, ketika dia jam 8 datang, dia langsung setoran hafalan, paling cuma 3 menit selesai pulang. Ya. Jadi nanti mohon untuk ditunggu, jangan sampai siswa nanti berkumpul di dalam sekolah, itu nanti akan sangat berisiko bagi kita semua. Ya. Lalu sholat duhanya itu 2 rakaat, ya. Boleh lebih, minimal 2 rakaat. Nah, ini untuk urutan jadwal harian tadarusnya. Jadi ketika hari Senin, hari ini ya, hari Senin, An-Nas sampai Al-Asr. Silahkan nanti dibaca karena itu jadwal untuk hari ini. Lalu Selasa At-Takasur sampai Ad-Duha. Lalu Rabu Al-Lail sampai Asy-Syams. Kamis At-Thariq sampai Al-Infitor. Ya. Jumat At-Takwir sampai An-Naba, Sabtu juga sama At-Takwir sampai An-Naba. Jadi At-Takwir sampai An-Naba ini diulang 2 kali karena itu yang harus segera kita selesaikan untuk 4 bulan ke depan ini. Ya, ingat setiap 1 minggu 10 ayat. Ya. At-Takwir sampai An-Naba itu ada sekitar 160 ayat. Ya, jadi kita bisa selesaikan dalam 16 minggu dalam 4 bulan. Ya. Nah, agar pembelajaran kita lebih efektif, ya, ini saya buat sedikit aturan. Yang pertama, guru mengirimkan tugas sesuai dengan jadwalnya, ya, sesuai dengan jadwal yang saya berikan tadi, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada jadwalnya masing-masing. Lalu siswa mengerjakan dalam buku sesuai mata pelajarannya. Ada 13 mata pelajaran, berarti sediakan 13 buku. Nah, nanti itu silahkan ketika diminta bawa pada hari Jumat, ya, ketika setoran hafalan itu. Kemudian siswa mengirim tugas sesuai dengan perintah guru. Kalau guru mengatakan difoto kirim ke WA, jadi harus difoto dan kirim ke WA. Kemudian orang tua mendampingi siswa dalam belajar, ya, mohon Bapak Ibu untuk mendampingi belajar karena kami tidak dapat mengontrolnya. Biasanya kami di sekolah mengontrol, di rumah Bapak Ibu yang mengontrol. Kali ini siswa full di rumah, jadi mohon untuk dikontrol. Lalu orang tua berkomunikasi aktif dengan gurunya, ya. Jadi bukan hanya saya, ya, bisa dengan guru mata pelajarannya. Ketika yang bersangkutan susah untuk SKI, silakan konsultasi dengan guru SKI. Atau Bapak Ibu nyamannya dikonsultasi dengan guru siapa, silakan konsultasi. Ada komunikasi antara orang tua dan guru. Dan mohon maaf, ini juga membatasi untuk komunikasi. Jadi silahkan Bapak Ibu berkomunikasi dengan kami di jam-jam kerja, yaitu jam 7 sampai jam 3. Jam 3 sejak sore itu jam kerja kami. Dan untuk keperluan yang sangat terpaksa dan mendesak, ya, kami perbolehkan sampai jam 8 malam. Tapi mohon untuk berkomunikasi langsung dengan kami, bisa lewat WA, bisa telepon di jam
jam kerja. Tapi kami juga mungkin sudah punya keterbatasan, kalau telepon atau WA Bapak Ibu tidak segera kami respon, mungkin kami sedang ada keperluan lain yang harus segera kami selesaikan. Ini format untuk lembar kontrol kegiatan siswa di rumah. Jadi silahkan dibuat yang seperti ini. Lalu lembar ini diisi dan dikumpulkan ke sekolah 1 minggu sekali di hari Jumat itu. Ya, silahkan ini dibuat. Ini dikumpulkan setiap hari Jumat ya. Nah, mohon untuk ini diperhatikan, pembelajaran yang kita lakukan itu kombinasi antara online dan offline. Jadi online-nya di grup WA atau mungkin nanti di video conference. Offline-nya adalah siswa mengumpulkan tugas, siswa setoran hafalan langsung, itu yang offline-nya. Dan juga kami mohon bantuan orang tua untuk selalu mengontrol kegiatan anak-anak di rumah. Jadi agar kegiatan belajar kita berlangsung optimal, kegiatan belajar kita efektif, mohon untuk dikontrol kegiatan anak-anak selama di rumah. Yang selanjutnya mohon juga untuk membatasi penggunaan HP, karena ini sangat berpengaruh ya, bukan hanya bagi HP-nya tapi juga bagi kesehatan putra-putri Bapak Ibu. Kemudian kalau memang diperlukan ya, kami akan memanggil salah satu siswa bukan di hari Jumat ya. Contoh, saya akan memanggil Vira di hari Senin karena ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan sehingga kami memanggilnya. Jadi nanti jangan salah kalau ada 1-2 siswa yang kami panggil di luar hari Jumat, itu jangan salah ya. Tapi yang wajib itu di hari Jumat, tetap wajib itu di hari Jumat untuk datang ke sekolah ya. Nah, tetapi ketika datang ke sekolah tetap gunakan masker. Ketika ada pelindung wajah, face shield, itu silakan digunakan ya. Tuh. Ya, itu yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kita ya, untuk yang akan kita lakukan. Ya, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berkah ya. Bisa segera melewati masa-masa sulit ini, segera bertatap muka kembali dan dapat bertemu dalam keadaan yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.